Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Robiatul Adawiyah dengan NIM 2003211100111 dari kelas Agribisnis A. Saya di sini akan menjelaskan tentang isu permasalahan dan kebijakan dari 3 komoditas yang telah saya pilih. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah agribisnis pangan dan non-pangan. Yang pertama, komoditas ubi kayu. Isu permasalahan dari komoditas ubi kayu yaitu terbatasnya pemanfaatan ubi kayu sehingga mengakibatkan rendahnya permintaan dari ubi kayu. Yang kedua, kerusakan fisiologis, mikrobiologis, dan biologis membuat ubi kayu yang baru dipanen menjadi rusak dan tidak tahan lama saat disimpan. Solusi dari permasalahan yang sudah saya jelaskan tadi yaitu perbaikan dan pengendalian mutu produk melalui pemilihan teknik pengelolaan yang tepat pada ubi kayu. Untuk kebijakan pemerintah pada komoditas ubi kayu yaitu pemerintah telah memberikan jaminan pada harga produk gaplek atau chips sesuai dengan standar mutu yang telah berlaku. Yang kedua, pemerintah juga akan mengurangi subsidi tepung terigu yang masih diimpor. Untuk produksi ubi kayu di luar negeri yaitu pada negara Nigeria. Nigeria ini menghasilkan ubi kayu terbesar nomor 1 di dunia. Karena di negara Nigeria ini ubi kayu tidak hanya sebagai kebutuhan pangan saja, tetapi juga sejumlah inovasi industri yang berbasis ubi kayu ini berkembang di Nigeria. Yang kedua yaitu komoditas padi. Isu permasalahan dari komoditas padi yaitu jadwal tanam yang tidak serentak yang mengakibatkan siklus hama juga tidak terputus. Solusi dari permasalahan yang sudah saya jelaskan tadi yaitu mengadakan sosialisasi mengenai jadwal tanam sesuai dengan komoditas yang tepat. Untuk kebijakan pada komoditas padi atau beras nasional meliputi kebijakan produksi, kebijakan impor harga, dan kebijakan distribusi. Untuk produksi padi di luar negeri yaitu pada negara Cina. Cina ini menjadi produksi terbesar nomor 1 di dunia. Ini karena Cina menerapkan teknologi usaha tani dan juga dukungan dari lahan sawah irigasi yang relatif luas. Luasnya sekitar 93%. Bahkan di negara Cina 50% menggunakan benih hibrida yang memerlukan pengelolaan secara intensif dan didukung dengan adanya sistem pengairan secara baik. Sedangkan pada produksi padi di Indonesia yaitu sudah cukup baik karena menduduki urutan nomor 5 sedunia karena Indonesia ini memiliki luas lahan irigasi sekitar 71,4% dari total luas pertanaman padinya. Yang ketiga yaitu komoditas jagung. Isu permasalahan dari komoditas jagung yaitu kendala utama dalam pengembangan jagung di lahan sawah yaitu kelebihan air di saat menanam setelah padi. Solusi dari permasalahan tadi yaitu pembuatan sistem drainase untuk mengurangi kelebihan air dan memanfaatkan air tersebut untuk pertanaman di musim kemarau nanti. Kebijakan pemerintah pada komoditas jagung ini, pemerintah telah membuat program untuk benih jagung yaitu BLBU dan CBN. BLBU adalah bantuan langsung benih unggul dan CBN cadangan benih nasional. Kementerian Pertanian juga memprogramkan pencapaian peningkatan produksi jagung melalui upaya perluasan areal panen dan peningkatan produktivitas agar swasembada jagung bisa dipertahankan. Produksi jagung di luar negeri yaitu pada negara Amerika Serikat. Negara Amerika Serikat ini menjadi produsen dan eksportir terbesar nomor 1 di dunia. Ini karena di negara Amerika Serikat menggunakan alat dan mesin yang canggih, juga penerapan teknik pemupukan yang modern menjadi salah satu faktornya.
Sedangkan pada negara Indonesia, penggunaan teknologi dan pemilihan benih yang membuat Indonesia kalah bersaing dari Amerika Serikat. Ini adalah penjelasan tentang isu permasalahan dan kebijakan dari komoditas yang saya jelaskan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.